البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Beliau termasuk rijal kutubus sita. Namanya dipersingkat Qila Ibnu Ansar. Ini Abu Sa'labah Al-Husani, termasuk yang terbaik di bawah, yaitu di bawah pohon Hudaybiyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'dallahu hadhihi al-ummah min ismi yaum. Ini bahasa yang sahih. Allah dari setengah hari. Baik, gimana cara kita memahami kalimat ini? Maksudnya hadhihi ummah al-dunia hadhihi ummah, orang kaya dari umat ini, sebagaimana dalam Qaulul Mahfuz, kalau Sunan Abi Dawud. Min nisfi yaum, yaitu dengan sejarah setengah hari, yakni dita'khirihi an liqa'il fuqara al-umma as-sabiqina ila jannah, yaitu dengan penundaan yang mereka alami dan menyusuri orang-orang fakir yang pada ini yang lebih awal dalam surga, sebagaimana Allah Mahfuz. Ini sebagaimana orang-orang kaya dari umat ini, walaupun mereka masuk surga, namun tidak sampai setengah hari jaraknya. Hanya saja kita sudah tahu setengah hari adalah 500 tahun kalau di dunia. Tapi tidak lebih lama dari itu, tidak sampai 1 hari. Jelas ini masih menunjukkan keutamaan hadhihi ummah. Tidak mendapatkan banyak pemeriksaan karena hartanya sedikit dari sisi Allah. Al-Hadis Sahih Al-Rahman 146. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hadis Bukhari. Ya, hadisnya terulang ini ya. Di nomor berapa itu? 142. Berapa? Iya, 142. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang dari umat masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak 40 tahun. Saya berikan tahu ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka untuk kami. Khusus dari satu tidak buruk mereka siap sebagaimana tidak bisa. Asal kita turun kepala mereka semasa singkat. Setelah kita lewati pembahasan menggabungkan dari ini dengan dari perintah atau mengucapkan tambun. Disingkat bagus, tapi bukan siap hari. Al-Adzira yu'danu lahu as-sujud. Mereka adalah orang-orang yang tidak diinginkan untuk masuk pintu-pintu yang tertutup. Kenapa? Karena tidak layak pintu dibukakan untuk mereka. Mereka tidak menikahi wanita-wanita yang kaya yang bernikmat-nikmat, karena setiap kali mereka bervisi atau melamar akan ditolak. Ini telah kita lewati caranya ini semua. Hadisnya memang terulang. Alaihim wala yu'tauna kullalladzi lahum. Mereka memberikan semua yang menjadi kewajiban mereka, namun mereka tidak diberi apa yang menjadi hak mereka. Ya, mereka mengalami kezaliman, mungkin di masyarakat atau di pemerintahan dan sebagainya. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Munziri fi Targhib wa Tarhib wa Shahahul Albani fi Shahih Targhib wa Tarhib.
Qala hafizahullahu ta'ala hadhil ummah khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemaslahatan umat manusia. Linnas bukan alan nas. Kalau ala berarti apa? Memberikan suatu kerugian kepada mereka, kepada umat manusia. Tapi umat Muhammad ini menguntungkan bagi umat lain kalau mereka paham. Al hadis sabi wal arbaun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-147 an Bahs ibni Hakim an abihi an jaddih. Bahs bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Ayahnya Hakim. Datuknya adalah Muawiyah bin Haidah radhiyallahu an. Bahs bin Hakim siqah walaupun ada kekeliruan-kekeliruan namun beliau siqah. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Datuknya ini mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi qaulihi ta'ala tentang tafsir firman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Nabi menafsirkan bagaimana? Antum tutimuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian menyempurnakan 70 umat. Jadi nilainya lebih baik daripada 70 umat bahkan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, antum tuwafuna sab'ina ummah. Kalian mampu menyetarai 70 umat. Kalian yang terbaiknya dan paling mulianya di sisi Allah. Ini dalil tentang keutamaan umat ini. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahul Albani fil Mishkah. Al hadis samin wal arbaun ba'dal mi'ah 148. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik. Ini tentang tafsir ini, tapi ini tafsirnya mauquf. Tafsir dari sahabat yaitu Abu Hurairah. Kalau ulama saja boleh menafsirkan ayat, tentunya sahabat lebih boleh lagi, mereka muridnya Nabi. Tentang ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, qala khairun nasi linnas. Kalian adalah orang yang terbaik untuk umat manusia. Ta'tu nabihim fis salasili fi a'naqihim hatta yadkhulu fil Islam. Kalian mendatangkan mereka di dalam rantai, di leher-leher mereka. Yaitu ada sebagian yang didakwahi tak mau masuk Islam, maunya perang. Diperangi kemudian kalah. Selanjutnya ditawan. Maka dibawa kembali ke negeri-negeri kaum muslimin dalam keadaan dirantai. Hatta yadkhulu fil Islam, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Mereka melihat indahnya kaum muslimin, muamalah mereka, kejujuran mereka. Tapi tentunya di zaman-zaman keemasan Islam ya. Setelah itu banyak muslimin yang tidak mengamalkan Islam, malah berdusta, malah berkhianat di dalam perniagaan, malah merugikan orang lain, mendolimi orang lain. Bukan menjadi contoh yang baik sayangnya. Kecuali yang Allah Ta'ala berikan hidayah. Tetapi ini hukum asalnya di masa pemerintahan kaum muslimin. Tatkala muslimin betul-betul menegakkan syariat Islam. Maka banyak orang yang walaupun semula memandang Islam itu buruk, tatkala mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, ternyata kaum muslimin mengamalkan firman Allah Ta'ala, memberikan kebaikan-kebaikan dan memberikan yaitu apa? Kemuliaan kepada para tawanan, memberikan harta benda yang baik, tidak menghinakan para tawanan, tidak menyiksa mereka, dan juga tawanan melihat baiknya muslimin di dalam muamalah, jujur, tidak berkhianat, melihat kaum muslimin ibadahnya juga bagus. Mereka melihat, oh, penjara muslimin lebih baik daripada penjara di negeri kami sendiri. Ini sebagaimana di masa-masa lampau, cerita dari para ulama menukilkan ucapan orang-orang kafir yang masuk Islam. Nah, tatkala mereka melihat itu, mereka akhirnya apa? Cinta kepada Islam dan masuk Islam. Ini adalah umat yang terbaik, yaitu kaum muslimin umat terbaik, membawa kemaslahatan untuk umat-umat yang lain, mendakwahi mereka. Baik. Rawahul Bukhari. Ada
riwayat yang lain dengan tafsir yang lain, tetapi yang didatangkan oleh si penulis di sini ini bagus di sini. Syekhuna Al-Juzaimi. Lafaz ini lebih jelas daripada lafaz yang lain yang perlu tafsir yang agak mendalam. Al-haditsu tasi' wal arba'un ba'dal mi'ah an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra' alai. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, bacalah Quran kepadaku. Ini di dalam ilmu hadis dikatakan apa? Arad, yaitu membacakan ilmu kepada gurunya untuk diperiksa oleh gurunya. Qultu aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil, apakah saya akan membacakan Quran pada Anda sementara kepada Anda lah Quran itu diturunkan? Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya memerintahkan demikian karena saya suka untuk mendengar Quran dari selain saya. Fa qara'tu 'alaihi suratan nisa. Maka saya membacakan kepada Nabi surat An-Nisa hatta balagh, sehingga saya sampai kepada ayat yang ke-41 itu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka bagaimana situasinya? Bagaimana pandanganmu apabila kami mendatangkan seorang saksi untuk dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka semua? Qal amsik, Nabi mengatakan berhentilah. Faida ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Ya, air matanya berlinang. Ida di sini fujaiyah, dia adalah harf. Yang setelahnya adalah sebagai apa? Sebagai mubtada biasa. Thayyib. Apa yang diinginkan di dalam hadis ini terkait dengan bab ini, bahwasanya umat ini termasuk dari para saksi terhadap umat-umat yang lain. Saksi adalah orang yang terpercaya, maka ini kemuliaan. Dan ini akan ditafsirkan di dalam hadis yang berikut-berikutnya nanti kalau kita baca 151 nantinya. Baik, qala hafizahullahu taala, yang tadi riwayat Bukhari. Hadhil ummah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Umat ini karakternya adalah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kelanjutan dari ayat itu juga ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Baik. Kita baca hadisnya, al-hadisul khamsun ba'dal mi'ah 150. An Atha ibni Sa'ib. Atau Ibnu Sa'ib, ma'ruf, ada kritikan. Beliau siqah, Abu Sa'ib As-Saqafi siqah, namun di akhir hayatnya hafalannya bercampur. Kecuali apabila yang meriwayatkan dari beliau adalah murid-murid yang hebat, murid-murid terdahulu seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, demikian pula Syu'bah. Dan memang yang meriwayatkan kali ini juga murid yang terpercaya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, maka tidak masalah riwayat atau Ibnu Sa'ib di sini. Cuma penyakitnya bukan di situ. Murid dari Sufyan siapa dalam hadis ini? Muridnya adalah Zaid ibnul Hubab. Beliau siqah, namun riwayatnya terhadap Sufyan Ats-Tsauri ada kelemahan. Ini pembahasan ilal. Makanya hadis ini sebagian pemeriksa mendhaifkan. Ditambah lagi dengan yang setelahnya, qala sami itu Abdurrahman bin al-Hadrami. Ini tidak dijumpai biografinya memang. Baik yang mentahqiq Musnad Imam Ahmad ataupun bahkan Syekh Albani sendiri tidak mengomentari. Hanya saja beliau mengatakan ini diperkuat oleh hadis Abi Sa'labah Al-Khushani. Tentang masalah apa itu? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhan muta'an, dan seterusnya. Hadis hasan li ghairihi. Maka hadis tadi boleh menguatkan hadis yang ini. Yaqul akhbarani man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar orang yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada saya. Sahabatnya tidak disebutkan namanya, tapi tak masalah. Yang penting sudah ditansis bahwasanya dia memang mendengar dari Nabi. Nabi mengatakan, "Inna min ummati qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim."
Sesungguhnya ada dari umatku sekelompok orang yang diberi pahala seperti pahala-pahala generasi pertama mereka. Walaupun tidak wajib semisal betul-betul sama 100%, namun jenis pahalanya sama, tatkala jenis amalannya juga sama. Tayyib, awaluhum maksudnya siapa? Dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir rahimahullah. Al-Munawi rahimahullah, al-awwalun humus sadrul awal. Mereka adalah generasi pertama. Alladzina nasarul Islam, yang telah menolong Islam, wa assasu qawaidaddin, dan telah membuat dasar-dasar kaidah agama ini, yaitu para sahabat, kemudian yang setelahnya dan seterusnya. Sebagaimana dalam Faidul Qadir. Tayyib. Nah, ternyata di umat ini akan senantiasa ada yang memiliki pahala seperti pahala sahabat dari sisi itu. Dari sisi apa? Kesetiaan pada jalannya sahabat. Apa karakter yang paling jelas? Yungkirunal mungkar. Mereka mengingkari kemungkaran. Apa sih yang namanya kemungkaran? Dijelaskan oleh Al-Munawi, yungkiruna ma angkarahus syara'. Mereka mengingkari apa yang memang diingkari oleh syariat. Jadi sudut pandangnya adalah syariat. Sama saja ini sesuai dengan tradisi masyarakat atau tidak, sesuai dengan perasaan anak istri atau tidak, sesuai dengan rasional tokoh atau tidak. Yang penting kalau syariat menyepakati, sepakat. Kalau syariat mengingkari, maka wajib diingkari. Cinta bencinya karena Allah, bukan karena makhluk. Maka tatkala sifatnya seperti itu, sebagaimana pola sifatnya sahabat, wajar mereka mendapatkan pahala seperti pola pahalanya sahabat, walaupun tidak wajib setara pahalanya itu. Tayyib. Terus bagaimana makna amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah berarti segalanya jadi wajib dan yang diingkari segalanya jadi haram? Tidak demikian. Dijelaskan oleh Al-Munawi, yajibul amru bil wajib wan nahyu anil haram. Memang wajib memerintahkan apa yang wajib dan melarang dari apa yang haram. Wa yundabul amru bil mandub wa an-nahyu anil makruh. Memerintahkan perkara yang mustahab, hukumnya mustahab. Demikian pula mencegah dari sesuatu yang makruh, ini mustahab. Jadi masing-masing sesuai dengan kadarnya, bukan kemudian berlebihan segalanya jadi yang mustahab jadi wajib, yang makruh jadi haram, tidak demikian. Dan beliau mengatakan bisyartil ilmi bi wajhil ma'rufi wal munkar. Dengan syarat memang dia tahu sisi perkara yang ma'ruf, tahu sisi perkara yang mungkar, agar tidak berbolak-balik mengingkari yang ma'ruf atau malah memerintahkan yang mungkar. Baik. Wantifa'il mafsadah, dan yaitu selamat dari kerusakan, bukan dengan cara yang berlebihan, melakukan mungkin apa demonstrasi unjuk rasa itu, ini mafsadahnya lebih besar. Atau dengan alasan kita musnahkan orang kafir, akhirnya dengan apa? Pakai bom-bom bunuh diri, akhirnya yang tak bersalah pun mati juga. Ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar namanya. Selesai dari Faidul Qadir. Tayyib. Rawahu Ahmad wa sahahu Albani fi silsilatis sahihah. Ilahuna wallahu a'lam.